Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya mau sharing nih, apa kata ajaran kita, kata Allah dan Rasulnya, menurut Islam terkait dengan keteraturan, sistemasi yang kemudian sering sekali kita dengar kalau pengusaha mau melangkah ke korporasi, ke kelas corporate, itu dia mesti membangun sistem. Nah, sistem ini apakah kemudian juga dikenali di Islam? Oke, secara judul memang tidak pernah dibilang bahwa oh ya kalau bisnis harus bangun sistem segala macam. Tetapi secara hikmah atau ketika kita tadabbur, ketika kita mengambil pelajaran dari apa yang kemudian Allah dan Rasul perintahkan kepada kita, maka kita akan yakin betul bahwa justru agama Islam ini agama yang Masya Allah sudah mengendorse tanda kutip ya, sudah mendorong bahkan amat sangat punya model contoh, rules, sistem yang itu tergaransi. Saya ambil dua contoh saja. Satu, bagaimana kita mengerti atau memahami di seluruh dunia miliaran penganut Islam, agama Islam, itu ketika kemudian mereka mau membaca Al-Quran dengan baik dan benar, itu standarnya sama. Ada kiroah yang disepakati sedunia, dan sepanjang menggunakan kiroah yang dia model pewarisannya itu mesti guru bertemu murid dan ada ijazahnya, maka sampai kapanpun kita lihat dari zaman Nabi SAW sampai sekarang kita hidup zaman kita ini, model pembacaan Qur'annya itu standarnya sama, kualitasnya sama. Mana ada coba agama yang kemudian mengajarkan berabad-abad itu tetap terjaga dengan model atau dengan sistem yang sangat clear sehingga kualitasnya juga menjadi terjaga betul. Nah, itu di membaca. Tapi saya mau mengambil contoh bagaimana kita bisa menerjemahkan satu perintah yang kalau itu baik, amalan itu baik, maka yang lain-lainnya itu tergaransi baik. Dia itu kayak kunci pintu surga. Tapi kalau amalan itu pada saat dihisap buruk, maka yang lain-lain juga jadi tanda tanya besar. Apa itu? Sholat. Ayo kita sebagai pengusaha, pebisnis, sebagai siapapun kita, belajar bagaimana sholat itu adalah kode, salah satu model atau kode sistem yang Allah berikan supaya kita melakukan mengambil hikmah, iktibar, mengambil pelajaran dari bahwa untuk bersistem itu umat Islam mestinya tidak kaku, tidak susah. Coba kita lihat. Salat itu kode sistem dari Allah. Salat itu waktunya tertentu. Jadi apa waktu tertentu? Kita juga sudah melakukan itu kok. Waktunya tidur tuh ya malam. Jangan dibalik. Waktunya bekerja, waktunya berbisnis itu ya pada saat pagi, siang, sore, oke lah gitu ya. Tapi sholat coba, ada pesan satu itu waktunya tertentu. Nah artinya ketika kita membangun sistem dalam bisnis kita, itu ada konsideran terhadap waktu. Misalnya apa? Oke, guys gitu ya, Bapak, Ibu, kita jadikan project ini tidak boleh lebih dari 1 pekan sejak sekarang. Itu sudah mesti ready untuk di launching. Begitu 1 pekan ini kita ready, nanti semua indikatornya kita baca. Oke, maka hari ke-10 kita akan lakukan grand launching. Misal seperti itu, misal. Jadi waktunya tertentu. Tidak ada cerita misalkan kita temukan di dunia usaha atau profesional, Pak, kapan harus selesai? Oh, terserah kamu aja. Boleh bulan depan, Pak? Silahkan. Kalau 4 bulan gimana, Pak? Bagus. Yang penting kamu senang. Coba, ada nggak begitu? Nggak ada. Clear.
batasan waktunya apa segala macam, sholat itu waktunya tertentu. Subuh ya waktu subuh, zuhur ya waktu zuhur, asar ya waktu asar, maghrib, isya, semua ada waktunya. Dan di situ kita bicara bukan hanya waktu, momentum terbaiknya itu juga clear pada saat apa? Pada saat dilakukan tepat waktu. Zuhur ya pada saat ba'da azan zuhur dikumandangkan, bukan sebelum asar. Meskipun masih ada waktu untuk sholat zuhur, tapi kalau sebelum azan asar, ya kualitas dan reward terbaiknya, momentum terbaiknya juga sudah lewat. Jadi ketika kita bicara waktunya tertentu, maka di situ ada konsideran ikutannya. Sama gitu. Ketika kita bicara target, gitu ya, goal gitu ya. Ini momentumnya, misalkan kita punya karya, produk, apapun itu yang harus launchingnya sebelum Ramadan. Karena ini ada digunakan oleh banyak sekali kaum muslimin, momentumnya adalah Ramadan. Nah kalau kemudian itu di launchingnya baru tanggal 25 Ramadan, masih boleh kan, masih ada sisa waktu Ramadan. Tapi kehilangan momentum emasnya. Sholat subuh itu ya sholat subuh, azan subuh, ya laki-laki ya di masjid. Sebelum subuh sudah bangun. Berjamaah pula. Nah itu waktu itu juga bisa berdampak kepada konsideran tempat-tempat dan waktu-waktu terbaiknya. Itu satu. Yang kedua, coba dalam aturannya sendiri. Kita sering bicara SOP, sering kita bicara standard operating procedure, sering kita kemudian ada namanya SK, surat keputusan, ada IM namanya internal memo. Itu istilah-istilah business management yang dikenali. Nah, pada saat kita menulis memo misalkan, di situ kan ada kepada siapa, kepada bagian logistik, untuk memastikan dalam 3 hari ini menyiapkan produk A untuk di packing karena akan dikirim, itu misalkan ya, itu memo seperti itu. Nah sasaran atau tujuan SOP itu untuk apa, job desk-nya apa, segala macam itu kita lihat sholat itu ada sasaran kewajiban. Dia kepada siapa perintah sholat itu? Enggak kepada semua orang. Kepada siapa? Muslim. Yang non-muslim nggak diwajibkan sholat. Kepada siapa lagi? Oh muslim nih tapi nggak wajib sholat, siapa? Oh belum balik. Masih kanak-kanak, belum balik, belum kena kewajiban untuk sholat. Jadi cuma anjuran aja, latihan, anjuran gitu supaya terbiasa, supaya ringan. Gitu. Tapi belum sampai jatuh wajib untuk yang belum balik. Tuh. Kemudian siapa lagi? Itu sudah balik tapi kok nggak harus sholat? Kok nggak sholat? Oh dia orang gila. Jadi harus berakal gitu ya. Harus berakal. Yang tidak berakal sehat itu orang gila. Itu tidak wajib sholat. Meskipun dia muslim. Meskipun dia balik. Sudah muslim. Balik tidak gila. Ada juga kecuali lagi. Apa kecuali? Oh itu wanita yang sedang haid. Oh itu gak boleh sholat. Gitu ya. Harus libur. Meskipun dia saya mau sholat. Gak boleh. Gitu ya. Bahkan dilarang sholat. Jadi sasaran kewajibannya clear. Gitu. Ya, sholat itu. Jadi kita belajar sasarannya ketika membuat sistem itu untuk siapa. Harus clear. Nah kemudian yang sasaran ini dia juga ada turunannya di situ, yaitu ada aturan-aturan nanti yang kemudian ngikut dengan sistem itu. Apa? Ketika sasarannya ini adalah untuk keteraturan gitu ya, supaya teratur, maka ada nanti turunannya, misalkan standar operating prosedurnya, ada working instructionnya rinci, kayak operator tuh pertama kali datang lihat mesin, yang pertama kali dipastikan misalkan trafonya sudah nyala gitu ya, kemudian tombol start, lalu kemudian setting mesin, lalu kemudian pastikan bahan sudah siap dan seterusnya, lalu kemudian ini terpasang sudah ready segala macam, baru kemudian dijalankan mesin itu dan berproseslah, misalkan itu standard operating procedure ataupun juga misalkan working instruction. Jadi urutan-urutannya. Jadi ada syarat dan ketentuan dalam sholat itu. Wudhu dulu,
Wudhunya juga urutannya apa, segala macam gerakannya, rukun sholatnya, itu semua ada aturan tertib. Nggak boleh gitu, saya semangat sekalian senam. Misalnya gitu ya, wah ruku, sujud, wah mau 1 rakaat 10 kali gitu karena sekalian senam, nggak boleh gitu walaupun judulnya semangat. Ada aturannya. Sholat subuh 2 rakaat, saya sanggup sedang bersemangat nih 10 rakaat. Nggak bisa. Ada prosedur, ada aturan. Nah itu sama gitu ya. Bagaimana di perusahaan juga sama. Saya masih semangat Pak, saya masih mau kerja, setiap hari saya mau kerja, baru pulang jam 2 subuh, jam 2 pagi. Dari jam 7 pagi sampai jam 2 pagi, oh nggak bisa. Nggak bisa, aturannya begini. Kamu kalau kebablasan dan terus-terusan seperti itu, nanti kamu malah tidak efektif karena sakit dan seterusnya. Ya ada aturan. Hanya waktu-waktu tertentu saja, misalkan boleh extra hours misalkan ya. Tuh yang berikutnya. Yang ketiga, di sini juga ada pelajaran tentang kepemimpinan. Aturan tentang kepemimpinan. Jadi dalam bisnis atau dalam sistem itu mesti clear siapa pemimpinnya. Siapa yang kemudian dalam sholat itu kan seorang pemimpin sholat, imam sholat itu mesti memenuhi syarat-syaratnya. Ada aturannya, ada syaratnya. Bahkan ketika dia tidak hadir itu harus ada penggantinya. Nah, pelajaran kepemimpinan kita belajar ada alternate. Bahwa kalau sedang tidak ada direktur utama, CEO, siapa yang kemudian bisa melapis layer berikutnya dan seterusnya. Itu alternate. Jadi ada syarat requirement seorang pemimpin tuh level ini sesuai dengan posisinya, itu juga ada requirement-nya. Itu pelajaran dari sholat, sistem sholat yang sedemikian luar biasa, itu banyak sekali turunannya untuk bagaimana kita membangun sistem dalam perusahaan, dalam bisnis kita atau dimanapun kita berkarir. Lalu ada adab, pelajaran adab. Menutup aurat wajib, tapi menutup aurat dan menggunakan baju yang seperti apa itu adab. Bangun tidur, wah gitu ya. Wah, itu pakai baju tidur yang dipakai udah 3 hari. Males gosok gigi, kan bukan syarat wajib sahnya sholat, wudhu doang gitu ya. Masih bau, wah segala macam, apalagi sebelumnya makan macam-macam yang bisa berbau di mulut. Kemudian pergi ke masjid dengan pakaian kusut, masai, kucel, gitu ya seadanya, sarung juga yang dipakai tidur juga, gitu, baju juga yang dipakai tidur 3 hari. Lalu sholat di hadapan Allah, mau ke masjid mau nggak ke masjid, bisa di hadapan Allah seperti itu. Itu adab. Nah kita bangun sistem itu juga memastikan, tanda kutip, bagaimana kemudian adab juga digunakan. Pakai sepatu misalkan kalau ke kantor, itu kan bab di membangun value budaya perusahaan, adab. Pakai rambut disisir misalkan kalau yang laki-laki, dan seterusnya, pakaian yang rapi, nggak boleh bau badan, itu kan adab. Nah pelajaran sholat, kita mau menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, masa pakaiannya nggak pakai adab begitu gitu. Nah, kita mau bertemu orang aja malu, kita gosok gigi dulu lah apa gitu, memastikan nggak bau badan. Nah ini mau menghadap Allah, zat yang maha indah, yang masya Allah, raja di raja, tapi kita tidak peduli dengan adab. Nah itu pelajaran adab juga dalam sholat. Nah yang terakhir ini sekedar beberapa ini saja ya, beberapa contoh saja. Di sholat itu juga diajarkan mekanisme. Sistem di sholat itu ada mekanisme, bagaimana mekanisme seorang imam, antara imam dan makmum. Bagaimana mekanisme itu bersama-sama atau sendiri-sendiri, sholat berjamaah itu gimana, sholat sendiri itu gimana. Nah bagaimana kemudian mekanisme kalau kemudian imam itu salah, itu kan nggak boleh kita, imam salah misalkan, salah gerakan, salah woi gitu, woi salah, woi, nggak begitu gitu. Tapi diajarkan juga di sholat itu subhanallah. Jadi makmum itu subhanallah. Bagaimana pimpinan bisa salah? Dalam bisnis, dalam perusahaan, dalam karir, bos kita boleh salah karena manusia. Tapi cara mengingatkannya,
cara ngasih tahu kesalahannya, itu ada mekanisme yang kita mesti tahu. Oh, caranya begini. Oh, lewat siapa misalnya, atau menyampaikan, Bapak boleh saya memberikan masukan, atau Bapak apakah boleh saya ada usulan untuk Bapak pertimbangkan, misalkan itu, untuk Ibu pertimbangkan. Kan itu selain adab juga ada mekanismenya. Enggak kemudian misalkan, mohon maaf ya, misalkan ada staf, kemudian dia mau ke presiden direktur, saya mau ngomong langsung, iya boleh sih. Tapi kan sudah ada mekanismenya di perusahaan ini, boy, gitu ya misalkan. Gini boy, kamu mau masukannya apa? Ini, oh itu ke HC, human capital, nggak harus bos besar. Itu urusannya sudah dihandle sama human capital. Mekanisme kalau urusan itu bicara ke human capital, cukup. Itu mekanisme. Kelewat satu, terakhir ada reward unreward. Gitu ya, bahkan punishment. Jadi dalam sholat itu yang ninggalin sholat, oh punishment. Yang lalai dalam sholatnya itu disebutnya apa? Disebutnya mereka yang lalai dalam sholatnya itu, ya itu adalah orang yang juga celaka gitu ya. Nah jadi bukan hanya unreward, kemudian ada yang kemudian sholat ya sah sih, tapi nggak dapat pahala sholatnya karena nggak pakai adab, dia nggak menghormati Allah Subhanahu Wa Taala, ya seenaknya aja gitu. Jadi bisa jadi dia sholat cuma dapat gerakan sama capek doang bacaan ini itu, tapi tidak dapat pahalanya. Nah sama dalam kita berbisnis segala macam, kita ada mekanisme atau ada reward, ada unreward. Tercapai ada rewardnya, tidak tercapai unreward, atau bahkan kalau misalkan ada pelanggaran ya punishment gitu. Misalkan merugikan perusahaan karena lalai. Bukan karena ketidaksengajaan, tapi karena memang seenaknya bekerja atau melanggar aturan baku. Nah itu coba bahwa ketika kita bicara Islam, Al-Quran, Sunnah Nabi SAW, Masya Allah sebenarnya itu sudah menjadi bekalan yang amat sangat memadai. Nah, siapapun kita, mau jadi apapun kita belajar, kita berguru pada Allah dan Rasulullah SAW dengan pemahaman yang benar, dengan bimbingan guru atau mentor yang baik. Masya Allah kita akan bisa mencapai kualitas terbaik apapun yang sedang kita kejar dalam kehidupan kita di dunia untuk mendapatkan kebaikan terbesar nanti dan abadi itu di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.